Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, saya Fitria Anissa ST. Saat ini saya mengajar pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 1 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja saya pada PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi desain atau rancangan produk di kelas 11 PPLG. Pembelajaran kali ini dilaksanakan secara luring menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Mari kita simak bersama praktek pembelajaran saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Sempat bisa, sempat hebat, luar biasa, tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, siapa satu orang yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan, Jeki. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kiranya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih, Jeki. Sekarang Ibu mau ngecek presensinya dulu ya, siapa yang hadir hari ini dan yang tidak hadir. Sebentar. Audriana ada? Hadir, Bu. Dea ada? Hadir, Bu. Noval ada? Hadir, Bu. Prasetyo ada? Hadir, Bu. Kelihatannya ini ada yang tidak hadir nggak ya? Nah, Ibu mau tanya dulu nih sama ketua kelas kita. Ketua kelas kita mana nih? Noval? Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih Noval. Baik, Bu. Setelah tadi presensi, nah sekarang Ibu lanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini ya. Sebentar dulu. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini itu mengangkat tema desain atau rancangan produk. Nah, ini dia, masih pada pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ya. Untuk tahap awal, Ibu mau cek dulu nih kesiapan belajar kalian. Silahkan buka classroom-nya dulu. Nah, oke, silahkan dibuka dulu. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan lembar asesmen diagnostik. Nah, untuk linknya ada di classroom kita. Silahkan dikerjakan. Sebelum ke materi, Ibu mau mengadakan pretest dulu ya. Nah, untuk pretestnya ini kita mau pakai aplikasi Kahoot untuk mengecek kalian apakah sudah siap belum.
dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali, kalian harus terus memupuk semangat kalian untuk terus mencoba, untuk terus berlatih, untuk terus menambah skill praktek kalian. Karena skill praktek inilah yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang. Jadi, teruslah berlatih, teruslah belajar, dan tetap semangat. Oke, setelah tadi kita pretest, selanjutnya Ibu lanjutkan penjelasan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu izin buka masker dulu ya, Nak. Materi kita yang pertama, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu memilih dan menetapkan desain atau rancangan produk dengan tepat. Untuk yang kedua, yaitu peserta didik mampu membuat. Jadi kali ini kalian akan membuat desain atau rancangan produk menggunakan Microsoft Visio dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Ada 5 poin di sini. Yang pertama yaitu konsep tentang desain atau rancangan produk. Kemudian ada contohnya, maksud dan tujuan, fungsinya, dan yang terakhir adalah desain produk perangkat lunak. Ibu akan menyampaikan teknik penilaian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi hari ini tadi kalian sudah mengerjakan pretest, kemudian nantinya Ibu juga akan melaksanakan penilaian uji kinerja dan juga penilaian proyek yang sudah dihasilkan. Terakhir, ada asesmen sumatif yang nantinya akan kalian kerjakan pada tahap akhir. Untuk praktek nantinya, kalian juga harus memperhatikan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ya, walaupun kita berada di dalam lab komputer. Ibu akan mempraktekkan sedikit nih, kalau K3 untuk komputer itu bagaimana. Sebentar Ibu praktekkan dulu ya. Selama bekerja di depan komputer, posisi duduk kalian harus diperhatikan. Pertama, kepala harus tegak. Kemudian bahunya rileks, punggung juga rileks, tangan letakkan di depan ya, di depan di atas keyboard. Kemudian mata juga tertuju pada monitor kita. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja kalau misalnya nanti kalian bekerja menggunakan komputer. Kita masuk pada konsepnya dulu. Jadi ada 2 kata di sini ya. Yang pertama adalah desain. Kemudian yang kedua adalah produk. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak desain itu apa? Saya, Bu. Desain adalah perancangan atau sketsa, Bu, sebelum membuat bentuk jadinya. Kalau produk, apa artinya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan ke pasaran, Bu. Ya, oke ya. Jadi itu tadi ya, tadi ada yang jawab desain itu adalah rancangan. Atau bisa juga di sini artinya kita membuat sebuah rangka perwujudan. Tuh. Terus tadi
Ada juga Prista yang jawab kalau produk itu barang atau jasa yang bisa dijual. Itu nah. Jadi itu dari dua buah kata inilah nah yang dirangkum menjadi satu menjadi sebuah desain produk. Apa itu desain produk? Pengertiannya di sini ya. Ada pengertian secara umum, kemudian ada juga dua buah pengertian dari desain produk itu berdasarkan tokoh atau ahli di bidangnya. Ada dari Imam Jatiwidodo dan yang kedua ada Bruto dan Margaret. Ini untuk pengertian desain produk. Kemudian, nah ini dia. Ini ada contoh. Contohnya dari gambar rancangan atau gambar desain produk. Kalau dulu di pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan, nah, semua ini disebut dengan gambar kerja. Kalau sekarang disebut dengan desain rancangan produk. Oke, Ibu mau nanya dulu nih. Yang sebelah sini berarti sebelah, kalau kalian apa kanan ya? Gambar apa yang sebelah sini? Kiri ya? Rancangan apa? Motor. Oke, motor yang pras. Desain sepeda motor. Oke, kalau yang di tengah desain apa? Mesin cuci. Benar ya. Yang terakhir, yang paling pojok, paling ujung, desain apa? Jaket atau mantel kalau lagi musim dingin. Betul sekali. Tuh. Ini yang disebut dengan desain produk. Kalau produknya umum. Nah, ini kan macam-macam produknya. Mulai dari yang teknis, kemudian yang di ujung ada fashion. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu sedikit. Sekarang Ibu mau nanya dulu, ada nggak yang mau ditanya? Silahkan. Saya Bu, saya ingin bertanya Bu, Silahkan. maksud dan tujuan desain produk itu untuk apa ya Bu? Oke, Marlev ya. Nah, kalau maksud dan tujuannya, kenapa kita harus membuat sebuah desain? Kalau mau membuat sebuah produk, ini dia. Maksud dan tujuan dari pembuatan desain produk. Pertama, untuk menghindari terjadinya kegagalan kalau nanti produknya dibuat. Kemudian tujuannya agar menghasilkan produk yang berkualitas. Itu. Satu lagi ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu, saya ingin bertanya, Silahkan nak. apakah tujuan dan fungsi desain produk itu sama? Oke, jadi tadi ini Fuadi ya. Nah, Fuadi menanyakan sama nggak maksud tujuan dan juga fungsi. Berbeda nak. Jadi di sini yang Ibu tampilkan adalah tujuannya. Tadi produk itu tujuannya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan juga mempunyai harga jual yang tinggi. Sedangkan untuk fungsinya di sini tadi, desain produk memiliki fungsi yang berbeda dengan tujuan. Ada 3 fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai identitas dari produk, kemudian yang kedua sebagai pelindung dari produk, dan yang ketiga adalah menambah nilai jual dalam produk. Setelah tadi Ibu memaparkan mengenai desain produk untuk produk yang umum. Nah, itu kan umum. Sedangkan kita punya program keahlian. Program keahlian kita adalah pengembangan perangkat lunak dan game. Lalu bagaimana? Bagaimana desain atau rancangan yang sesuai dengan program keahlian kita, yaitu pembuatan aplikasi atau perangkat lunak. Nah, ini dia. Jadi kalau perangkat lunak itu punya desainnya tersendiri. Nih ya. Nah, sebuah desain untuk perangkat lunak itu memiliki tahapan pengembangannya sendiri. Nantinya bisa digunakan oleh pengembang aplikasi tersebut untuk membuat sebuah program. Nah, desain ini, kalau ini lebih disebut sebagai desain fisik dari sebuah aplikasi atau perangkat lunak ya. Nah, selanjutnya untuk jenisnya, jadi untuk desain atau rancangan perangkat lunak itu ada 4. Nah, 4 macam jenisnya. Yang pertama yaitu struktur datanya. Kemudian yang kedua itu arsitekturnya. Kemudian yang ketiga adalah desain tampilan UI UX-nya, user interface.
user experience. Yang terakhir ada algoritmanya. Tadi kan sudah Ibu paparkan ada 4 jenis desain untuk perangkat lunak. Nah, kalian mau pilih yang mana untuk desain kita hari ini? Oke, 3 ya. Oke, berarti hari ini project kita biar kita tetapkan bersama. Nah, berarti kita membuat desain UI UX sesuai tujuan kita tadi ya. Oke, yang terpilih adalah desain UI UX. Nah, yang akan dibuat pada project kali ini yaitu desain UI UX. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kalian membuat desain UI UX? Bisa. Oke, bisa ya? Selanjutnya, Ibu akan mendemokan sedikit bagaimana membuat rancangan menggunakan Microsoft Visio. Yang pertama, nah kalian bisa menuju ke desktop dulu. Kemudian kalian bisa buka Visio yang ada di desktop. Setelah terbuka Visionya, kemudian klik More Template, carilah template yaitu wireframe diagram. Nah, menggunakan wireframe ini, kita tinggal mengklik Create. Selanjutnya, pada halaman kerja inilah kalian bisa membuat rancangan aplikasi kita pada pagi hari ini. Tinggal menambahkan shape atau dialog yang ada di sebelah kiri. Cukup tinggal tarik dan diletakkan di tengah lembar kerja atau drag and drop ya. Nah, silahkan berkreasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing untuk membuat rancangan aplikasi pada pagi hari ini. Selanjutnya nak, nah kita akan sampai pada tahapan selanjutnya setelah tadi ada pertanyaan mendasar pada pagi hari ini. Untuk mengerjakannya, silahkan buka LKPD kita yang ada di Classroom. Boleh dicek dulu isi LKPD-nya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Saya Bu ingin bertanya, kami kan diberi proyek membuat desain UI UX menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Apakah boleh menggunakan aplikasi desain UI UX selain itu? Oke nak, jadi kenapa pakai Visio? Karena Visio itu aplikasi untuk membuat UI UX yang paling familiar. Dari dulu orang membuat desain itu menggunakan Visio, tapi kalau saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Contohnya itu seperti ada Adobe XD, ada Balsamiq, kemudian kita bisa juga menggunakan Photoshop loh sebenarnya. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita fokuskan semuanya membuat menggunakan Visio. Saya Bu izin bertanya, mengapa desain UI UX sangat penting dalam pengembangan pembuatan aplikasi? Oke, mengapa desain UI UX itu penting? Nah, dikarenakan desain UI UX itu kita sebagai desainernya berperan sangat penting. Nah, kita bisa mengatur dan memodifikasi tampilan dari aplikasi yang kita buat agar dapat menarik perhatian dari pengguna kita nantinya, yang nantinya akan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan. Jadi kamu di sini posisinya sebagai seorang desainer UI UX itu perannya penting karena kedepannya kita bisa menerapkan sebuah desain agar nantinya desain ini tepat sasaran untuk aplikasi yang kita kembangkan. Sudah jelas kan LKPD-nya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Silahkan kalian membentuk kelompok seperti kelompok pada minggu lalu ya. Jadi kita lanjutkan setelah ini membuat jadwal dulu, baru kita membuat rancangan produknya. Silakan. Setelah kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, nah sekarang selanjutnya kita akan menyusun jadwal. Coba lihat LKPD-nya, itu ada poin yang berisi menyusun jadwal. Ya nak,
Nah, sekarang silahkan dibuat jadwalnya, tahapan apa yang akan dilaksanakan untuk penyusunan rancangan produk kita. Silahkan diisi dulu. Oke, visionya sudah? Oke, mantap kalau begitu. Nah, sekarang setelah visionya sudah dibuat desain rancangannya, kita lanjutkan dengan presentasi. Jadi, silakan bagi kelompok sukarelawan yang mau presentasi. Ibu persilahkan. Oke, silakan, Nat. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya di sini ingin mempresentasikan hasil desain kami. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Nama saya Said Galen Wijaya dan teman saya Muhammad Yahya Fadilah. Di sini tema kami yaitu aplikasi media pembelajaran interaktif mengenal fauna Indonesia. Ya, Facebook. Ya, di page kedua desain kami yaitu page menu, di mana page menu itu terdiri dari KD indikator, materi, video, dan kuis. Selanjutnya di dalam KD indikator ada dua menu. Yang pertama kompetensi dasar dan kedua indikator. Selanjutnya page keempat yaitu menu materi, yang dimana materi tersebut mengelompokkan binatang berdasarkan ada tempat tinggal, makanan, penutup tubuh, cara gerak, cara berkembang biak, dan yang terakhir cara bernapas. Bos Bu, itu di filenya beda. Oke, boleh dibuka file satu lagi, Nat? Oh iya. Kan ada satu lagi tadi. Ya. Yang kemudian kita masuk ke dalam menu materi. Yang pertama, mengenal fauna berdasarkan tempat tinggal. Nah, di dalamnya itu ada 4 kategori lagi. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan juga ada hewan yang memiliki rambut. Page kedua. Nah, di page ini kami akan menyediakan videonya. Ada 2 video. Yang keduanya itu berhubungan dengan konsep aplikasi kami. Nah, di page ini kami juga memiliki kuis, yang dimana nanti di dalam page itu kami akan menyediakan beberapa soal kuis dan tentunya berhubungan dengan aplikasi kami. Dan inilah contoh kuisnya. Kuis tebak hewan, yang dimana di situ kami akan memberi clue sebelum menjawab soal. Seperti contoh di situ ada 3 clue dan nanti user akan menjawab soalnya. Tipe soal kami adalah esai. Nah, ini tampilan jika user mengklik tombol close. Tampilannya, apakah Anda ingin keluar dari program? Di situ ada 2 pilihan tombol. Yang pertama iya, jika menekan tombol ya akan keluar langsung dari program. Jika tidak, user akan tetap di dalam program. Saya kira segitu dulu desain aplikasi kami.
Untuk waktu dan tempat yang Ibu berikan, saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Said untuk presentasinya. Oke, cukup ya? Ya, boleh kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua dipersilahkan. Iya, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Audrey Plesia dan teman saya Ivantia Kausa Azara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil desain kami. Yang itu langsung saja yang gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah menu atau intronya. Nah, di sini desain kami seperti ini dan tombol untuk masuknya itu ada di bawah sebelah kiri kalau misalnya dari teman-teman semua. Selanjutnya di sini kami ada 5 menu yang kami siapkan. Itu adalah yang pertama adalah KD indikator. Nah, yang kedua itu adalah materi, yang ketiga itu adalah game, yang keempat itu adalah video, yang kelima adalah quiz. Selanjutnya KD indikator nanti bisa di apa sih, bisa masuk sini nanti. Terus juga selanjutnya itu ada di kompetensi dasar. Kalau misalnya di indikator itu nanti ada kalimat-kalimat yang tersedia di situ. Terus selanjutnya, nah di dalam materi ini ada penggolongan binatang berdasarkan kelompokannya. Itu yang pertama adalah tempat tinggal, yang kedua itu logo makanan, yang ketiga itu adalah penutup tubuh, yang keempat itu cara gerak, yang kelima ada berkembang biak, dan yang keenam itu adalah cara pernafasannya. Oke, selanjutnya, dan di materi ini juga pengelompokan binatang berdasarkan tempat tinggal. Itu contohnya kalau kita masuk ke dalam tempat tinggalnya, di sini adalah contohnya seperti ini, yaitu ada di hewan yang ada di hidup di darat. Yang kedua itu adalah hewan yang ada di air, dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah desain untuk membuka video. Selanjutnya lagi, nah ini adalah desain untuk Acer untuk menjawab kuis. Nah, situ ada tombol play-nya, dan ini adalah kuisnya. Kuisnya ini berbentuk esai, dan dan juga ada clue-cluenya, dan berserta bayangan binatang tersebut. Dan ini adalah tampilan ketika Acer untuk keluar. Oke. Sudah. Baik, terima kasih atas presentasi kami. Oke, ada pertanyaan nggak untuk temannya? Ada. Oke, kelihatannya udah jelas ya. Oke, terima kasih Audrey dengan Ivantia. Oke, boleh kembali. Oke, untuk kelompok yang terakhir dipersilahkan presentasi. Ya, silahkan nak. Ya, kami di sini dari kelompok 3 ingin presentasikan tugas kami. Di saya Arif Teteslo menjelaskan, dan teman saya Kakak Henry untuk ini ya, mengganti anu. Ya, mulai dari pertama kami membuat tombolnya ada di tengah-tengah agar lebih terlihat lah. Dan anunya di atas, apa judulnya? Retret
besar. Dan kada indikatornya terlihat rata agar tidak memusingkan bagi yang melihat. Lanjut. Ya. Komposisi dasar dan indikatornya kami buat menyamping agar terlihat menarik bagi penikmat. Bagi pengguna. Ya, pengguna. Nah, ini materi penggolongan binatang berdasarkan ada 3. Yang pertama hewan yang hidup di darat, kedua hewan yang hidup di air, dan yang ketiga hewan yang hidup di udara. Ya, sama seperti tadi, namun ini adalah hewan penggolongan binatang yang berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada tempat untuk menaruh video. Nah, ini untuk kuisnya, sama seperti yang di awal tadi bentukannya. Nah, ini adalah kira-kira bentuk kuisnya nanti. Nah, ini untuk keluar dari aplikasi tersebut. Ya. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Ada, cukup jelas ya? Oke, kita beri applause dulu untuk kelompoknya Arif, Toto, dan Kaca. Ya, boleh kembali, Nak. Silakan. Setelah tadi beberapa teman kalian sudah presentasi, nah selanjutnya kita sampai pada tahapan evaluasi pengalaman belajar kalian. Untuk hari ini, mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari, Ibu akan mengadakan asesmen sumatif. Kali ini menggunakan kuisis. Oke, sebentar Ibu aktifkan dulu. Boleh dibuka handphonenya, atau kalau yang tidak ada handphone boleh pakai PC ya. Kalian sudah mengerjakan asesmen sumatif untuk evaluasi kita. Sekarang sampailah kita pada tahapan tertutup, ya, akhir dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Untuk penutup, Ibu akan mengadakan refleksi sedikit. Dalam tahap ini, Ibu ingin beberapa orang boleh mengambil kesimpulan tentang apa yang dipelajarinya hari ini. Siapa yang bersedia menarik kesimpulan boleh angkat tangan? Ya, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan Ibu tadi, UI UX sangatlah penting dalam pembuatan sebuah aplikasi. Karena UI UX dapat menarik minat pengguna untuk nantinya dapat mengakses aplikasi yang sedang dikembangkan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Kakak. Boleh kembali ke tempat. Saya, Bu. Silakan. Untuk proyek yang Ibu berikan, menurut saya itu sangat menyenangkan karena secara tidak langsung bisa mengasah dan meningkatkan skill desain kami, dan juga untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba belajar membuat desain lain di Balsamiq, dan ya mungkin mengubah tampilan sebuah website. Oke, terima kasih Jonathan ya, boleh kembali. Setelah tadi dua teman kalian sudah menarik kesimpulan pada pagi hari ini, nah selanjutnya ada kesimpulan dari Ibu. Kalau dari Ibu, setelah kalian mempelajari desain atau rancangan produk ini, nah kedepannya diharapkan kalian membuat sebuah desain atau rancangan produk, yaitu aplikasi pada diri kita yang dapat menarik minat dari pengguna. Desainnya harus yang interaktif dan mudah digunakan.
oleh para user nanti. Untuk anak-anakku yang nilainya lebih dari KKM, akan mendapatkan pengayaan dari ibu. Namun bagi yang nilainya di bawah KKM, setelah ini akan mengerjakan remedial sampai nanti nilainya mencapai KKM. Selanjutnya untuk tindak lanjut, nah untuk minggu depan sebelum kita masuk ke materi, jadi malam harinya ya, silakan kalian buka dulu kelasnya, dicek dulu, lihat LKPD-nya, bahan ajarnya, sebagai persiapan sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita akan masuk pada pembuatan alur kerja atau voucher dari aplikasi yang akan kalian buat nantinya. Ya, untuk tindak lanjut kita pada pagi hari ini. Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, nah seperti itu, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Silakan satu orang untuk doa. Saya Bu. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak. Sampai berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Lanjutkan materi kita masih di pelajaran PKK. Akhiri, selamat pagi. Demikianlah video uji kinerja saya pada kesempatan kali ini. Semoga video uji kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.